Kenalkan, saya Heru Turi Batubara, peserta Laskar CPNS Angkatan 15 tahun 2025. Kali ini saya akan membahas tentang Smart ASN. Nah, apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah konsep dan program pengembangan aparatur sipil negara atau ASN agar menjadi ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan melek teknologi untuk mendukung birokrasi yang lebih modern dan berkelas dunia, terutama di era digital. Jadi ASN itu harus berorientasi digital atau melek di dalam hal digitalisasi. Nah, ada 4 pilar Smart ASN. 4 pilar literasi digital bagi Smart ASN meliputi yang pertama itu kecakapan digital atau digital skill. Bagaimana kemampuan ASN menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, budaya digital atau digital culture. Bagaimana ASN beradaptasi dengan budaya digital dan mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam pemakaian alat-alat digital atau dalam berdigitalisasi. Kemudian etika digital atau digital ethics, perilaku etis dalam dunia digital. Nah, di sini bagaimana ASN dalam berdigitalisasi harus memperhatikan bagaimana perilaku etis atau etika dalam berdigitalisasi. Kemudian yang keempat, keamanan digital atau digital safety. Nah, ini perihal melindungi diri dari ancaman cyber dan menjaga privasi akun pribadi. Nah, penguasaan keempat pilar ini penting agar ASN dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan aman di era digital. Nah, ini bisa kita lihat digital skill, memahami perangkat keras dan lunak serta sistem operasi digital. Kemudian digital culture, membangun wawasan kebangsaan dan budaya di ruang digital. Digital ethics, menyesuaikan diri berpikir rasional dan beretiket. Kemudian digital safety, meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data diri. Nah, ini sebagai seorang ASN perlu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelayanan publik. Nah, yang berikut, bagaimana implementasi literasi digital di instansi tempat saya bertugas. Pertama itu dengan literasi digital dasar, yakni kemampuan menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphone, internet. Kemudian penguasaan aplikasi perkantoran, word processing, penggunaan word processing, spreadsheet, presentasi. Kemudian etika digital dalam komunikasi dan media sosial. Nah, bagaimana dalam menggunakan media sosial, kita memperhatikan sisi etika dan bagaimana berperilaku di media sosial. Kemudian administrasi dan layanan publik digital.
Nah, ini bisa dilihat dari penggunaan sistem informasi kepegawaian atau SIMPAK. Layanan berbasis digital seperti sistem informasi, manajemen nikah, SIMKA, EMIS, Education Management Information System, dan SIKUA, sistem keuangan akuntansi. Kemudian penerapan tanda tangan elektronik dan e-office. Kemudian keamanan dan tata kelola data. Nah, seperti cyber security, melindungi data pribadi dan dokumen resmi dari serangan cyber atau hacker. Manajemen arsip digital dan cloud storage. Nah, mana pengarsipan secara digital dan cloud storage, simpanan awan. Kemudian penerapan prinsip data governance sesuai regulasi pemerintah. Kemudian keterampilan analisis data, pengolahan data pendidikan, keagamaan, dan kepegawaian menggunakan aplikasi analisis seperti Excel tingkat lanjut, SPSS, atau aplikasi Big Data. Kemudian pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan berbasis evidence, data-driven policy. Kemudian Smart ASN juga dapat diimplementasikan di instansi, yakni dengan komunikasi dan kolaborasi digital, seperti menggunakan platform rapat virtual atau Zoom Meeting, Google Meet, Webex. Kemudian kolaborasi dokumen berbasis cloud, Google Workspace, Microsoft 365. Kemudian pengolahan media sosial resmi Kemenak untuk diseminasi informasi. Dan yang terakhir itu inovasi dan transformasi digital. Nah, dapat diterapkan dengan melakukan pemanfaatan aplikasi mobile untuk layanan umat. Misalnya jadwal haji atau umrah, layanan madrasah digital. Kemudian pengembangan konten digital keagamaan seperti video edukasi, e-learning, e-book. Dan yang terakhir mendukung digitalisasi pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan. Nah, begitu yang saya dapat jelaskan mengenai Smart ASN. Terima kasih.